Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita mau dengarkan renungan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan renungan. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Biarlah kasih karunia-Mu turun atas kami. Tuhan, beri kami pengertian yang benar, hikmat, dan juga wahyu yang baru, supaya kami mengerti Tuhan bahwa firman-Mu adalah kebenaran, dan kami percaya Bapa, biar Roh Kudus-Mu memberi kami pencerahan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami jadi pelaku firman-Mu. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita baca Kisah Rasul 4 ayat 29 sampai 31. Nah Bapak Ibu, jemaat mula-mula ya, yaitu murid-murid Yesus sendiri, pada waktu itu di sana mereka pada waktu itu diancam Bapak Ibu bahwa dia akan dianiaya ya. Nah, mereka berdoa Bapak Ibu untuk supaya mereka berani memberitakan firman. Kita baca Kisah Rasul 4 ayat 29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Bapak Ibu, kita seringkali lihat bahwa dalam hidup kita ini, ya kita nggak berani memberitakan firman Tuhan Bapak Ibu. Tapi kita lihat jemaat mula-mula Bapak Ibu, walaupun mereka mau dianiaya, mereka tetap berdoa. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah kami, mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Bapak Ibu, seringkali dalam hidup kita sebagai manusia takut-takut Bapak Ibu untuk memberitakan firman. Ya, seringkali saya juga waktu duduk Bapak Ibu di mana menunggu orang, ada orang gitu ya Bapak Ibu duduk di sebelah kita, misalnya di suatu lobby mall ya. Seringkali kita nggak berani Bapak Ibu memberitakan Injil. Ya, tapi Bapak Ibu, kita perlu berdoa supaya Tuhan beri kita keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Ya, dan juga kita perlu berdoa. Yang kedua, ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakan tanda-tanda mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Bapak Ibu, kita perlu Tuhan mengulurkan tangannya melalui hidup kita, Bapak Ibu, kita jadi alatnya untuk supaya berdoa untuk menyembuhkan orang, Bapak Ibu. Bukan kita yang bisa menyembuhkan, tapi Tuhan mengulurkan tangannya dan kita dipakai sebagai alat untuk menyembuhkan orang sakit dan tanda-tanda mujizat. Kita percaya Bapak Ibu bahwa setiap orang percaya itu bisa melakukan mujizat Bapak Ibu. Ya. Tapi untuk kesembuhan dan mujizat itu memang harus sesuai dengan kehendak Tuhan Bapak Ibu. Ya, kalau kita doakan orang sakit, seringkali kalau saya ke rumah sakit Bapak Ibu doakan orang sakit, ya, kalau Tuhan bilang nanti orang ini akan dipanggil oleh Tuhan, ya kita nggak bisa berbuat apa-apa Bapak Ibu ya, sesuai dengan perintah Tuhan. Makanya kita juga bilang sama keluarganya bahwa ini akan dipanggil Tuhan, ya. Nah Bapak Ibu, kita lihat bahwa kehendak Tuhan yang jadi, tapi Tuhan juga pakai kita Bapak Ibu untuk melakukan mujizat-mujizat dan tanda-tanda heran Bapak Ibu ya. Nah, ada di komsel kami waktu itu di Pademangan Bapak Ibu, ada seorang bapak tua ya, yang suka judi itu. Kenapa dia mau masuk komsel Bapak Ibu ya? Waktu itu sebelum dia masuk komsel itu saya pernah doakan dia Bapak Ibu. Dia pernah sakit, saya doakan, dan dia
akhirnya lahir baru. Padahal dia penjudi Bapak Ibu. Ya, penjudi berat. Nah, sampai sekarang Bapak Ibu dia masih sudah berkurang, masih judi tapi sudah berkurang karena ada sahabatnya katanya kalau hari Sabtu Minggu saya nggak judi. Nah, ini aneh Bapak Ibu ya, tapi dia mau datang ke komsel beribadah Bapak Ibu ya. Dan mereka itu senang sekali Bapak Ibu. Dan akhirnya dia juga bawa teman Bapak Ibu ya. Dan puji Tuhan juga sekarang juga udah lebih banyak 26 orang Bapak Ibu ya. Dan rumahnya nggak muat Bapak Ibu. Ya. Nah, seringkali waktu kita memberitakan firman Tuhan, kita perlu mendemonstrasikan kuasa Tuhan Bapak Ibu. Ya, kita belajar kalau orang itu yang kita beritakan firman mungkin sakit Bapak Ibu, kita perlu menumpangkan tangan atas orang sakit. Ya, sesuai dengan Markus 16 Bapak Ibu, dikatakan menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh Bapak Ibu. Nah, kita lihat bahwa ada tanda-tanda mujizat juga Bapak Ibu ya. Kita nggak tahu apa tanda-tanda mujizat kalau di Alkitab, seperti Tuhan Yesus air menjadi anggur ya. Nah, waktu itu jemaat mula-mula ini Bapak Ibu, mereka dalam keadaan terancam, teraniaya Bapak Ibu. Tapi mereka berseru pada Tuhan Bapak Ibu untuk supaya diberi keberanian untuk memberitakan Injil. Ya, saya percaya jemaat di tempat ini juga Bapak Ibu, bahwa kita harus belajar, Tuhan beri kita keberanian, Tuhan juga mengulurkan tangannya untuk supaya kita menyembuhkan orang sakit dan melakukan tanda-tanda dan mujizat. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup Bapak Ibu ya. Saya doakan orang di rumah sakit Bapak Ibu, ada orang sembuh atau meninggal, itu kehendak Tuhan Bapak Ibu. Ya, kita nggak perlu terlalu memaksakan diri orang itu harus sembuh. Kita juga memberitakan Injil, kita hanya memberitakan. Kalau orang itu mau terima Yesus, syukur. Kalau tidak mau terima, mungkin belum waktunya Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, tugas kita memberitakan, bukan memaksa orang untuk terima Yesus Bapak Ibu. Ya, mari kita belajar ya Bapak Ibu. Karena saya pelayanan juga ke rumah sakit, ya juga ngunjungin rumah-rumah orang ya Bapak Ibu. Nah, pelayanan saya lebih umum Bapak Ibu ke orang-orang di berbagai tempat, pemulung juga ya Bapak Ibu ya. Nah, kita percaya bahwa dalam hidup kita Tuhan pakai kita dimanapun kita berada. Saya percaya itu Bapak Ibu ya. Dan kita percaya bahwa sesuatu hal yang terjadi itu atas kehendak Tuhan, seizin Tuhan ya. Jadi kita percaya Bapak Ibu, mari kita berdoa seperti jemaat mula-mula yang tadi Kisah Rasul 4 ya ayat 29 sampai 31, beri kami keberanian dan ulurkan tanganmu ya. Mari kita berdoa Pak pada pagi hari ini. Kita berdoa, Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus. Kami percaya ada kuasa Tuhan, ada otoritas dari Tuhan atas hidup kami untuk melakukan, menyembuhkan orang sakit dan tanda-tanda mujizat juga Tuhan. Kami juga berdoa dalam nama Tuhan Yesus, ulurkan tanganmu dan juga beri kami keberanian untuk boleh memberitakan Injil-Mu, Injil Kerajaan Allah. Biarlah kasih karunia-Mu turun Tuhan, kami boleh membawa orang-orang kepada keselamatan dari Tuhan Yesus saja. Dan juga kami percaya Tuhan, biarlah kami boleh jadi pelaku firman-Mu Tuhan. Walaupun kami memberitakan, kami tidak memaksa orang. Kalau mereka udah terima Yesus, kemanapun mereka pergi, gereja manapun Tuhan, kami bersyukur. Mereka juga boleh bertumbuh di gereja-gereja yang lain atau di gereja manapun Tuhan. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, pakai kami, beri kami keberanian, ulurkan tangan bagi kami. Biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan, utus kami dimanapun kami berada, kami boleh memberitakan Injil Kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, haleluya, amin.